Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Hilmi Firdaus, yang mana beliau telah memberikan ilmunya buat kita. Kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah pelihara kehidupannya, Allah jadikan ilmunya manfaat dan diberikan barokah rezeki dan rumah tangganya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga Ustaz Sofyan, segenap para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak Masjid Nurul Amal, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki akhir-akhir di bulan Ramadan, yang mana akhir-akhir bulan Ramadan ini seharusnya menjadi bentuk kita menguatkan dan mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau di bulan Ramadan kita getolnya cuman di awal-awal. Tahu getol? Orang mana ini? Bapak tahu getol? Di awal terawih, dari asar udah naruh sejadah, dari maghrib udah ngetek. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ya Allah, masjid yang jauh disamperin, depan rumah lewat, gara-gara pengen ngerasain taraweh yang berbeda. Tapi kalau udah 10 terakhir, kira-kira masjid musola kosong apa makin rame? Nah, ini yang jawab kosong berarti korban apa tersangka? Masjid musola jadi pada kosong, padahal yang menjadi perhatian di bulan Ramadan itu adalah 10 terakhir. Kenapa? Karena di 10 terakhir ada malam yang istimewa, namanya malam Lailatul. Ibu-ibu biasanya kalau udah akhir-akhir udah pada repot. Ada yang bikin kue gipang, ada yang bikin kue celorot. Tahu kue celorot? Apa kue celorot? Akar kelapa. Ada yang bikin tape uli, sehingga masjid musola sepi. Padahal yuk sama-sama kita bangun lagi semangat untuk memakmurkan masjid atau musola yang ada di sekitar kita. Kenapa seperti itu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya seorang sahabat, yaitu perempuan namanya Ummu Mahjan. Beliau ini selalu senantiasa hidupnya di masjid, nyapu, ngepel, memeriahkan masjid. Lalu bagaimana dengan kita membangun semangat untuk memakmurkan masjid? Yuk sama-sama di bulan suci Ramadan di akhir-akhir penuhin lagi masjid-masjid. Dengan apa? Ada kegiatan bakti sosial, ikut. Ada buka puasa bersama, ikut. Ada yang berbagi takjil bersama, ikut. Ada tarawih tadarus bersama, ikut. Karena itu adalah bentuk amal soleh tambahan di bulan suci Ramadan. Allah katakan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama sholah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid bukan hanya laki-laki. Ini biasanya kalau dibilang memakmurkan masjid berarti DKM doang, betul? Padahal ibu bapak, di dalam surah At-Taubah itu Allah tidak mengklasifikasikan yang memakmurkan masjid berarti laki-laki doang. Syaratnya apa? Man amana billah, dia yang beriman kepada Allah,
wal yaumil akhir, juga beriman kepada hari kiamat. Siapa lagi yang memakmurkan masjid? Yaitu wa aqamas shalah, yang suka mendirikan sholat. Kan gak pantas memeriahkan masjid tapi orangnya gak pernah sholat. Gak pantas jadi ketua DKM tapi gak pernah sholat. Gak pantas jadi ketua majelis taklim di sebuah masjid tapi dianya gak pernah sholat. Maka syaratnya di dalam surah At-Taubah, wa aqamas shalah wa ataz zakah, menunaikan zakat. Nih di akhir-akhir Ramadan suka ada yang menyalurkan dan menerima zakat, betul? Maka oleh karenanya masjid ini akan menjadi rame dengan ada kegiatan seperti itu. Biasanya orang pengen narok zakat di masjid musola, itu yang menerima atau yang melayani Bapak Ibu biasanya aki-aki apa kaula muda? Ada yang muda, ada yang kaula muda, ada yang aki-aki ya Bu ya. Tuh bacanya juga udah auzubillah, nawaitunya udah gemeteran. Nah, kenapa? Yuk bangun semangat lagi para kaula muda. Karena dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di yaumil kiamah. Salah satunya pemuda yang terpikat kepada mas. Makanya sekarang masjid ini lebih ramai kepada orang yang mudanya kemana. Akhir-akhir kebanyakan pada bukber. Betul apa enggak? Jadi bukber boleh apa enggak Ibu Bapak? Boleh. Tapi abis bukber datang lagi ke masjid, sama-sama kita bareng-bareng sholat taraweh. Cuman ada 1 bulan, apa nanti abis lebaran ada taraweh? Nggak ada. Maka sama-sama makmurkan masjid untuk kita tadabbur Al-Quran, untuk sama-sama kita sholat bareng-bareng. Karena kenapa? Orang yang mentadarburi Al-Quran di sebuah masjid, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa haffat umul malaika wa dzakara fima indah. Dikasih sama Nabi tuh orang yang terpaut hatinya kepada masjid, di musola di akhir Ramadan bikin kegiatan kajian-kajian tematik, kajian-kajian ilmiah, majelis taklim dan lain sebagainya. Allah turunin yang namanya sakinah. Ya, orang kalau di masjid hatinya tenang Bu, bener gak? Coba saya tanya, Ibu duduk di sini hatinya pada tenang apa enggak? Kepikiran udah masak apa belum? Kepikiran utang apa enggak? Kepikiran cucian piring apa enggak? Enggak. Kenapa? Kumpul fi baitin min buyutillah. Kumpul di rumah Allah, diturunin yang namanya sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawana yang telah memberikan motivasi untuk kita semua dan juga nasihat kepada kita semuanya untuk kembali membangun semangat kebersamaan dalam memakmurkan masjid. Nah, pemirsa, di segmen berikut, selain guru-guru kita tadi telah menyampaikan tausiah, nanti ada anak-anak kita juga yang tidak kalah serunya menyampaikan tausiah kepada kita semuanya dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi.